Nah, selamat malam, Safik. Selamat malam, Pak. Oke, ya, hari ini kita rencana bahas ini ya. Oke, jadi rencananya hari fokusnya ke empat hal ini dulu. Sebenarnya kalau kita bicara ilmu pengetahuan bumi antariksa kan, startnya dari apa namanya? Jadi ada atmosfernya. Atmosfer itu lapisan udara ya. Kemudian litosfernya lapisan batuan. Kemudian hidrosfer tentang air, dan yang terakhir adalah antariksanya. Antariksanya berarti berkaitan dengan kita belajar tentang benda-benda langit ya. Mulai yang paling dekat dengan kita yaitu bulan ya, matahari dan planet-planet dalam sistem tata surya kita. Kemudian kita belajar juga tentang apa namanya asteroid, komet ya, dan yang lainnya kayak gitu. Artinya tapi karena waktu kayaknya nggak cukup, jadi kita kira fokusnya ke ini aja dulu. Nah, jadi pertama kita akan mulai dengan struktur dan lapisan bumi. Oke. Nah, jadi struktur dan apa? Struktur dari bumi kita itu seperti ini ya. Jadi Syafiq bisa lihat ya di ini. Jadi ada lapisan yang paling dalam ya. Di sini namanya inner core. Inner core itu apa? Inner core itu artinya inti dalam ya. Jadi inti dalam. Kemudian yang kedua, setelah inner core ada namanya outer core ya. Jadi inti dalam kan di sini ya, di dalam sini ya. Atau bagian yang paling sini ya. Nah, setelah itu ada outer core. Outer core itu inti luar. Nah, jadi saya bisa lihat untuk lapisan inti ini ya. Yang inti yang bagian dalam itu walaupun di sini suhunya jadi di sini dia paling dalam ya. Bentuknya bukanlah cair tapi padat ya. Nah, dia bentuknya padat ya. Jadi inti dalam bentuknya padat, sementara yang outer core-nya atau inti luar itu yang bentuknya bentuknya cair ya, bentuknya cair. Nah, kemudian kalau Safik bisa lihat di sini, inti luar ya memiliki suhu yang lebih tinggi ya dari inti dalam. Ya, dia kisaran dari 4.000 sampai 5.700. Kalau inti dalam itu 5.500. Nah, dari sini kita bisa lihat karena suhunya lebih tinggi, makanya fasenya adalah cair di sini. Di sini adalah cair dan di bagian sini bentuknya adalah padat. Nah, gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kedalamannya inti luar tuh lebih dalam ya. Jadi kita bisa lihat di sini inti luar itu kedalamannya sekitar 2.180 km, sementara inti dalam sekitar 1.220 km. Nah, jadi inti dalam ya. Jadi di inti dalam tuh kandungan utama dalam inti dalam tuh apa di sini? Kandungan utamanya adalah besi dan nikel ya, besi dan nikel, besi dan nikel. Ya, kemudian inti dalam juga sebagian yang lain tuh tersusun dari logam-logam seperti apa? Seperti emas, ya, platinum, palladium, perak, tungsten ya. Nah, juga uh, kemudian ya, karena di sini punya suhu dan tekanan tinggi ya di inti dalam ya. Apa namanya? Logam-logam yang ada di sini itu strukturnya mengalami apa namanya perubahan ya, perubahan gitu. Oke. Kemudian berikutnya di inti, kalau di inti bagian luar Ya. ini ya. Kemudian kalau di inti bagian luar ini di sini kan suhunya berapa? 4.000 sampai 5.700 ya. Nah, di sini apa namanya? Jadi komposisinya ya mirip dengan inti dalam, tetapi dia lebih banyak mengandung besi di sini. Oke ya. Ada juga nikel dan beberapa unsur ringan lainnya, tapi besi paling banyak di sini ya. Tapi dalam fase apa? Dalam fase cair. Oke, oke ya. Kemudian berikutnya di atas inti luar ya, itu ada bagian yang namanya mantel bawah ya.
mantel bawah, lower mantle di bagian sini. Lower mantle ya. Jadi ada lower mantle. Atau di sini dia bilang mantle. Jadi mantle kita bagi jadi lower mantle dan upper mantle. Nah, lower mantle atau mantle bawah itu yang paling dekat dengan inti luar ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mantel bawah di sana suhunya sekitar 1600 derajat Celcius ya. Kemudian ketebalan untuk lapisan apa namanya lower mantle itu bisa dilihat yang ini ya. Nah, ini. Lower mantle ini dia tebalannya lebih tebal dari yang upper mantle. Kalau upper mantle kan yang ini ya. Ini upper mantle. Jadi kalau lower mantle ketebalannya sampai 2250 km. Kalau upper mantle hanya 410 km ya. Nah, nah, oke, di sini karena dia lebih tebal ya daripada yang lapisan mantel atas, upper mantle ini ya. Di bagian apa namanya lower mantle ini ya, di bagian lower mantle ini suhu dan tekanannya tinggi ya, suhu dan tekanannya tinggi ya. Kemudian di bagian upper mantle ini, mantle bawah ini terjadi arus konveksi ya. Nanti arus konveksi kita belajar setelah dari sini. Nah, arus konveksi itu yang menyebabkan kenapa mungkin Safik bertanya, kenapa bisa terjadi gempa bumi? Kenapa bisa terjadi gunung berapi? Nah, itu semua terjadi karena adanya arus konveksi yang ada di lower mantle ini ya. Arus konveksi. Arus konveksi. Nanti di bagian berikutnya akan kita lihat ya arus konveksi. Selanjutnya di atas lower mantle ini ya, atau mantel bawah ada lapisan apa? Upper mantle ya, yaitu yang ini ya. Yang ketebalannya sekitar 410 km. Nah, di sini jelas suhunya pasti lebih rendah dibandingkan suhu di upper mantle ya. Sorry, di lower mantle, di mantle bawah. Nah, jadi nanti upper mantle ini ya, jadi upper mantle ini, mantle atas ini nanti dengan lapisan kerak ya, dia membentuk yang namanya litosfer bumi, litosfer, lapisan batuan gitu. Yang secara fisik ya berbeda dengan lapisan-lapisan lain di bawah mereka. Jadi di bawah mereka berarti lapisan lower mantle dan lower mantle, outer core dan inner core ini. Ya. Oke, selanjutnya ya di bagian mantel atas ini ya. Jadi mantel atas ini dia menggerakkan area kerak bumi. Ya, area kerak bumi yang mana? Ya berarti di atas upper mantle ini ya, di bagian atas mantle kerak bumi. Nah, menggerakkan area kerak bumi yang nanti kita sebut dengan lempeng tektonik. Ya. Jadi nanti sebentar Kak Ari tunjukkan kalau bumi kita, jadi kerak bumi kita itu seperti potongan apa namanya, potongan-potongan potongan-potongan pizza yang terapung di atas suatu lapisan cair, suatu yang apa namanya, suatu cairan panas di bumi itu. Jadi lempeng-lempeng ini yang disebut lempeng tektonik. Mereka bisa bergerak. Nah, mereka bisa bergerak karena apa? Karena adanya arus konveksi yang nanti menghasilkan beberapa fenomena alam yang biasa kita lihat, seperti gempa dan yang lain. Oke. Nah, jadi lapisan mantel ini dia menggerakkan lempeng tektonik ya. Sehingga terbentuk gunung api, pegunungan dan gempa bumi. Oke ya. Kemudian di antara mantel atas ya, di antara mantel atas dan mantel bawah ada zona transisi. Nah, zona transisi yang ini ya. Ini kita bisa lihat ini ada zona transisi di sini. Ini zona transisi nih, zona transisi. Ya, di mana kedalamannya sekitar 410 sampai 660 km ya. Kemudian di atas upper mantle ada lapisan yang namanya apa? Kerak bumi ya. Ya, jadi ada lapisan kerak bumi sana. Kerak bumi. Ya, oke. Kerak bumi. Jadi di atas upper mantle ini yaitu yang ini. Ya, upper mantle ada lapisan kerak bumi. Ya.
Lapisan kerak bumi ini ya, suhunya bisa dari ini ya 200 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, ketebalannya apa namanya, ada, jadi sorry sorry. Jadi kerak bumi nanti ada dua jenis ya, ada namanya kerak samudra dan juga yang kedua ada namanya kerak benua. Ya, jadi kerak samudra yang mana? Kerak samudra itu adalah kerak bumi yang ada di bagian dasar laut ya, kerak samudra. Sementara kerak benua itu adalah kerak yang ada di daratan. Jadi kerak yang bagian di daratan disebut kerak benua dan yang di dasar laut disebut dengan kerak samudra. Nah, kalau kerak samudra dan kerak benua mana yang lebih tebal? Yang lebih tebal adalah kerak benua ya. Kerak benua ketebalannya sekitar 32 km. Kalau kerak samudra itu sekitar 8 km. Nah, angka-angka ini apakah perlu kita hafal saat ini? Nggak perlu ya. Jadi kalau kita belajar materi seperti ini, kita tidak perlu menghafal angka-angka ini. Intinya kita tahu bahwa bagian bumi itu apa-apa saja, terus di bagian ini terjadi apa. Nah, kaitan-kaitannya seperti apa. Nah, itu yang harus dikuasai. Kalau menghafal ketebalan segala macam kayaknya nggak penting. Ya. Nah, kenapa nggak penting? Karena kan itu bisa kita lakukan, kita bisa cek di Google kan. Nah, yang harus kita mengerti itu adalah lapisan bumi apa saja, kemudian lapisan ini nih mengandung apa dan pengaruhnya terhadap bumi seperti apa. Itu yang penting. Oke. Nah, kemudian kerak bumi sendiri itu kan adalah lapisan terluar ya dan tertipis di planet kita. Jadi dia paling luar ya. Jadi tadi dari inner core, outer core, lower mantle, upper mantle, kemudian masuk ke kerak bumi ini. Jadi dia paling luar, paling tipis ya. Dan juga paling padat di antara lapisan yang lain. Kenapa bisa paling padat lapisan kerak bumi? Ya jelas di sana suhunya lebih rendah kan daripada suhu di bagian lapisan bawahnya. Kalau kita lihat makin ke atas kan suhunya makin turun ya. Suhunya makin turun. Makanya bayangkan kalau misalnya adanya proses penggalian ke dalam bumi ya, makin ke dalam kita menggali berarti suhunya makin apa? Makin tinggi ya. Makin tinggi suhunya. Begitu. Nah, kemudian di kerak benua itu ada batuan granit ya dan terdapat di dekat pegunungan. Dan di kerak samudra ya terdiri dari batuan basal ya. Nanti batuan kita lihat di belakang juga, nanti ada juga ya, Kar sudah siapkan juga materinya. Kemudian unsur-unsur yang melimpah di kerak bumi apa? Kalau tadi kita lihat di inner core ada macam-macam ya, ada emas dan segala macam. Kalau di outer core tadi paling banyak besi. Kalau di kerak bumi yang paling kayanya itu adalah oksigen ya, oksigen, kemudian silikon, aluminium, besi dan kalsium. Nah, kenapa oksigen paling banyak ya? Jelas karena oksigen. Kenapa? Karena kan tadi kerak bumi dekat dengan kerak bumi itu paling luar. Dia bertemu dengan lapisan di atasnya itu lapisan atmosfer yang mengandung oksigen kan. Gitu. Oke, ya. Kemudian suhu di dalam kerak bumi juga cukup tinggi ya. Ya, walaupun tidak setinggi di lapisan di bawah. Tapi suhu ini bisa melelehkan batuan ya dan membentuk lapisan yang disebut mantel atas. Jadi tadi kan bagian kerak ini dan juga mantel membentuk bagian litosfer, lapisan batuan tadi kan, seperti yang Kak Ari bilang. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya gitu, struktur lapisan bumi dari yang paling dalam, berarti Syafiq sebutnya mulai dari inti dalam, inti luar, mantel bawah, mantel atas, baru kerak bumi. Tapi kalau susunan lapisan bumi dari yang paling luar, berarti mulai dari kerak bumi, mantel atas, mantel bawah, inti luar, inti dalam. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau bahasa Inggris ini nggak masalah ya? Atau harus kartu tulis? Halo? Nggak masalah Pak. Masalah ya? Oke. Oke. Jadi kalau inner core, jadi Kak Aris sengaja nih, sengaja pakai bahasa Inggris karena memang sudah terbiasa dari sejak kita kuliah memang selalu pakai materi seperti ini ya. Gitu. Nah, yang Kak Aris mencari gambar-gambar yang menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Kalau tidak masalah berarti baik. Nah, selanjutnya lapisan bumi berdasarkan sifat fisik ya. Lapisan bumi berdasarkan sifat fisik itu kita bagi menjadi apa? Yang pertama
kita lihat ada lapisan apa namanya? Ada lapisan litosfer di sini ya. Kemudian ada astenosfer, mesosfer, outer core, inner core. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sifat fisik ya, itu kita bagi menjadi yang pertama adalah litosfer, lapisan paling atas litosfer, kemudian lapisan di bawahnya astenosfer. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, litosfer tuh sifatnya rigid ya, kaku. Kemudian astenosfer ya, sifat fisiknya adalah sifat plastik ya, sifat plastik. Nah, kemudian berikutnya di bawah astenosfer ada lapisan mesosfer ya. Mesosfer dia juga di sini rigid ya, kaku. Kemudian outer core sifat fisiknya adalah dia berupa cairan tadi, berarti mudah untuk bergerak. Dan inner core sifat fisiknya adalah kaku juga ya, kaku juga. Jadi berdasarkan sifat fisik lapisan bumi dibagi jadi dari apa namanya, pertama litosfer yang paling atas, kemudian astenosfer, mesosfer, outer core, inner core ya. Nah, gitu. Oke. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang berikutnya adalah struktur dan lapisan bumi ya. Struktur dan lapisan bumi ya. Struktur dan lapisan bumi. Oke. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini di sini ada, nah ini yang tadi Kak Ari bilang ya. Arus konveksi. Jadi arus konveksi. Tadi kan Kak, waktu kita belajar di bagian slide pertama ini ya, tadi kan Kak Ari sudah sampaikan bahwa di bagian lower mantle ini kan terjadi apa namanya, adanya arus konveksi di sini ya. Nah, arus konveksi itu apa? Apa yang bergerak di sana? Nah, yang bergerak itu adalah yang kita sebut dengan apa? Magma ya. Kan ada dua istilah, magma dan lava. Ya kan? Ya. Jadi magma itu ada di dalam bumi ya. Nah, magma itu terbentuk dari apa? Jadi magma itu terbentuk dari proses di mana batuan itu saling bergesekan. Jadi batuan itu karena tadi lempeng tektonik itu kan bisa bergerak, jadi batuan itu bisa saling mendekat gini ya, saling mendekat. Nah, kemudian nanti ketika mereka berdekatan, makin lama nanti akan ada apa, gesekan. Gesekan itu bisa membuat batuan yang tadinya keras itu bisa menjadi cairan, cairan panas yang kita sebut magma ada di dalam bumi. Nah, karena di dalam bumi itu kan panas ya, maka terjadilah proses arus konveksi ini. Sama seperti ketika kita masak air ya. Jadi sama kayak kita masak air ya. Kalau kita masak air itu kan bagian mana yang akan panas duluan? Yang panas duluan adalah bagian bawah. Nah, bagian yang panas duluan itu ya, bagian yang panas duluan itu dia akan memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan massa jenis dari magma yang suhunya tidak lebih tinggi tadi. Nah, nanti yang suhunya lebih rendah kan memiliki massa jenis yang lebih tinggi ya. Sehingga nanti dia akan bergerak turun ke bawah. Akan bergerak turun ke bawah. Jadi arus konveksinya itu kira-kira kalau ke Ari gambarkan dia seperti ini. Jadi dia akan bergerak dari bawah ya. Sorry, makin aja. Nah, jadi dia dari sini, 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 sini. Jadi magmanya terus bergerak begitu. Jadi magmanya terus bergerak ya. Sama juga di sini juga ada arus konveksinya. Jadi dia bergerak sama, jadi gitu. Jadi yang memiliki massa jenis yang lebih tinggi itu adalah yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, yang mana yang memiliki suhu yang lebih tinggi? Yang bagian bawahnya ya. Jadi bagian bawah sini akan memiliki suhu lebih tinggi lebih dulu. Sehingga massa jenisnya lebih kecil. Nah, nanti magma yang bagian atas ini karena memiliki massa jenis yang lebih tinggi, karena suhunya lebih rendah dibandingkan yang di bawah, dia akan turun. Sehingga akhirnya mereka terus mulai bergerak begini. Nah, gerakan mereka ini bisa mempengaruhi kerak bumi, lapisan tektonik itu.
Sehingga kita bisa lihat fenomena gempa bumi itu karena aktivitas di dalam bumi yang dipengaruhi oleh magmanya, gitu ya. Jadi dia terus berputar di sini. Ya, jadi terus berputar. Saya gambarkan. Terus berputar. Arus konveksinya. Jadi gini ya. Jadi terus. Jadi konveksi mantel itu apa? Proses sirkulasi magma di dalam mantel bumi yang menggerakkan lempeng-lempeng tektonik di kerak bumi. Nah, jadi proses ini terjadi karena panas dari inti bumi menyebabkan ya material mantel yang lebih panas dan padat naik. Sementara material yang lebih dingin dan padat akan tenggelam. Nah, pergerakan ini menyebabkan terjadinya gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanisme. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi Syahid bisa lihat di bagian sini ya. Jadi aktivitas ini bisa membuat ini kan kerak bumi ya, ini kerak bumi ini, lempeng tektonik. Nah, jadi aktivitas di bawah sini, ya, aktivitas bawah ini bisa mempengaruhi bagian kerak ini. Jadi bisa membuat kerak itu menjadi jauh atau mendekat atau saling menggeser nanti. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kita lihat di sini nanti lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik ini. Nah, oke. Jadi tadi kan waktu kita belajar di slide pertama, Kak Ari sudah bilang bahwa litosfer ini, lapisan batuan itu disusun oleh bagian upper mantle, lapisan mantel atas dan lapisan kerak bumi ya, gitu. Nah, karena proses arus konveksi ini bisa membuat si lempeng tektonik ini bisa bergerak. Nah, pola gerakannya ini ada yang namanya divergen. Divergen itu artinya saling menjauh, ya. Nah, ini lempeng Eurasia ya. Jadi bayangkan ini lempeng Eurasia di sebelah kanan dan ini lempeng Amerika. Ya. Jadi apa namanya? Mereka berdua saling bergerak menjauh ya. Kemudian nah ini gerakan yang konvergennya ini. Gerakan konvergen itu yang saling mendekat yang ini ya. Nah, jadi bisa Safik lihat jadi dia saling mendekat ya. Mendekat seperti ini. Nah, di sini namanya zona subduksi. Nah, jadi Safik bisa lihat di sini bagian ini kan bergesekan. Di sini tim ini panas sekali di sini. Nah, panas ini bisa menimbulkan magma. Jadi bisa melelehkan batuan di sini. Jadi batuan bagian sini bisa meleleh karena gesekan lempeng terus berdekatan. Kenapa bisa berdekatan? Karena arus konveksi di bawah sini yang menggerakkan mereka. Gitu ya. Nah, ini yang Kak Ari ambil gambar ini apa? Safik tahu ini apa? Halo? Safik tahu nggak ini apa? Halo? Safik tahu nggak ini apa ini? Kalau yang ini kan gerakan divergen ini kan terjadi, ini ada lempeng Amerika Utara ya dan Eurasian Plate, ini lempeng Eurasia. Nah, kalau ini kira-kira apa? Safik tahu nggak ini apa lempeng? Ini di mana ini? Tahu nggak? Halo? Yang ini dah, yang sampingnya ini Nah, yang konvergen, yang Kak Ari tunjukkan nih. Ya, yang konvergen. Kira-kira Safik tahu nggak ini di mana? di Indonesia kah? Atau enggak? Ya, ini di Indonesia. Kira-kira di mana Oh, kira-kira? itu mana? Di mana? Di Lumpur Lapindo itu. Enggak. Ini di Bandung ya ini. Ini namanya Sesar Lembang. Sesar Lembang. Nah, habis ini Kak Arya akan tunjukkan video bagaimana Bandung itu sebenarnya punya potensi terjadinya gempa bumi mahadasyat di sana. Nanti habis ini saya tunjukkan videonya. Jadi ini namanya Sesar Lembang. Nah, jadi kalau Safik berkunjung ke Bandung, kalau Safik main ke Bandung bagian utara, itu di sana banyak sekali apa namanya bentuk-bentuk apa namanya kayak semacam apa namanya ya, yang bentuk seperti ini banyak seperti ini. Nah, ini kenapa bentuk ini muncul? Nah, ini karena adanya pergerakan konvergen tadi, dua lempeng saling mendekat. Nah, lempeng mana kira-kira yang mendekat? Coba kita lihat Indonesia. Nah, Indonesia di sini ya. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat ya, nah, ini ya. Jadi bumi kita itu tersusun seperti dari apa namanya kepingan-kepingan ya, yang kita sebut lempeng. Jadi sambil lihat di bagian Amerika dari di bagian Amerika yaitu sini Meksiko ya, itu ada lempeng apa? Ada lempeng yang namanya ini Juan de Fuca Plate. Kemudian di sini juga ada lempeng, lempeng dan lempeng. Nah, kalau kita di Indonesia ini kenapa kita berbahaya sekali?
Karena kalau Safik lihat, kita di Indonesia di bagian sini, kita pas di pertemuan antara lempeng Eurasia. Ini lempengnya besar sekali, lempeng Eurasia. Ya, kita di antara pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Jadi bayangkan. Jadi bayangkan dari Aceh turun Jawa, NTT sampai Maluku ke sana, itu ada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, tambah lagi di bagian sini. Di bagian sini lebih ekstrim di bagian sini. Di bagian sini adalah pertemuan tiga lempeng. Lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia di sini. Bayangkan. Negara kita itu di semua kawasannya tuh berada di pertemuan lempeng-lempeng ini. Yang agak aman di sini, yang agak aman tuh di daerah Kalimantan dan di daerah Sulawesi. Mereka di atas. Tapi bayangkan di pesisir Pulau Sumatera, pesisir Pulau Jawa bagian selatan, itu pertemuan lempeng. Nah, nah kenapa tadi sesar lempeng terjadi? Karena ini. Jadi si lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, mereka berdua melakukan apa? Gerakan konvergen tadi, saling mendekat. Sehingga di bagian Sumatera, saya bisa tahu bahwa di bagian Sumatera itu ada namanya Bukit Barisan. Nah, Bukit Barisan itu timbul dari apa? Timbul dari apa namanya? Pergerakan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang mendekat, sehingga muncullah kondisi kayak gini. Muncullah kondisi kayak gini ya. Begini. Nah, sekarang mungkin kami pernah tidak dengar yang Indonesia terancam megatrust tsunami. Pernah? Pernah Ya dengar? pernah. Pernah. Pernah Nah, dengar. jadi Indonesia sekarang terancam itu. Kenapa kita terancam akan hal itu? Ya, tsunami mahadahsyat. Karena gini, karena gini. Nah, si lempeng ini kan setiap tahunnya pasti dia terus bergeser kan. Dia terus bergeser nih. Dia terus bergeser, saling mendekat. Nah, nanti akan ada menurut pakar geologi, jadi akan ada masa di mana mereka tuh mencapai titik tertingginya ya. Nah, atau titik jenuh. Nah, setelah titik jenuhnya tercapai, setelah itu, nah, jadi dia bisa melakukan apa namanya? Dia kayak semacam kita tarik gitu, terus akhirnya terlepas. Nah, terlepas kan bergeser kan, bergerak. Nah, kalau si lempeng ini bergerak, maka terjadilah gempa mahadasya tadi. Nah, gempa mahadasya tadi itu bisa menyebabkan tsunami besar, gitu ya. Terutama di Bandung, itu. Nah, gerakan yang terakhir itu adalah gerakan transform. Nah, ini namanya lempengan di San Andreas Fault namanya. San Andreas Fault. Ini San Andreas ya. Sorry ini. Ari perlu tulis ya. Jadi ini adalah sesar Lembang. Ini adalah sesar Lembang. Kalau ini sesar San Andreas. Sesar San Andreas ya. Oke. Nah, jadi kalau Safik lihat di sini, jadi kalau Safik lihat ya bahwa jadi pertemuan, jadi Safik lihat di sini ada divergen ya. Jadi divergen itu bisa menyebabkan fenomena ini, mid-rate ocean. Jadi di dalam laut tuh semacam ada gunung api di dasar laut ya. Jadi kenapa gunung api di dasar laut bisa ada? Ya karena tadi dua lempeng ini bergerak menjauh sehingga di bagian sini terbuka. Maka magmanya bisa naik ke atas ya. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi ketika dua lempeng saling menjauh ya, maka di sepanjang batas ini gempa bumi bisa terjadi dan magmanya naik ke mantel bumi dan bisa membentuk kerak samudra baru ya. Jadi kalau Safik lihat karena dua lempeng ini saling bergerak menjauh, maka magma di dalam sini bisa naik. Ya, magma di dalam sini bisa. Nah, di sini bisa terbentuk gunung api nih di sini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada tadi apa? Ada namanya konvergen. Nanti di sini namanya zona subduksi ya. Zona subduksi itu adalah zona di mana dua lempeng itu saling bergesekan di bagian sini. Nah, di sini seperti yang tadi Kak cerita bahwa di sini bisa batuannya bisa meleleh dan menghasilkan magma. Jadi tumbukan lempeng yang bertabrakan dapat menyebabkan tepi salah satu atau kedua lempeng melengkung, membentuk pegunungan ya. Membentuk pegunungan atau salah satu lempeng dapat melengkung ke dalam palung dasar laut yang dalam. Nah, pada batas lempeng konvergen, ya,
tempat lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua. Ya. Jadi ini kan lempeng benua ya ini. Ini lempeng benua. Sorry, ini lempeng samudra di dasar laut. Ini lempeng samudra. Ini lempeng benua. Nah, jadi tempat keduanya bertemu, ya, kerak samudra terdorong ke dalam mantel bumi. Jadi kerak samudra terdorong ke dalam mantel bumi, ya. Dan disinilah yang tadi Kak Ari bilang zona subduksinya. Jadi sini batuannya bisa mencair. Ya. Nah, batuan yang mencair naik ke dalam dan menembus lempeng di atasnya sebagai magma. Jadi inilah nanti sini jadi magma di sini. Magma. Akhirnya magma ini terus naik ke atas, ya. Akhirnya misalkan di sini ada suatu gunung, ya. Jadi magma itu akan karena dia panas, dia mencari ruang terus untuk keluar gitu. Dia mencari luar. Akhirnya di sini terbentuklah kawah, ya. Setelah terbentuknya kawah, sudah ada lubang di sini, maka kalau aktivitas di sini makin tinggi, maka apa? Bisa terjadi letusan gunung berapi di sini. Gitu ya. Nah, jadi proses ini yang Safik hafal ya. Jangan menghafal kayak menghafal undang-undang, nggak bisa. Otak kita nggak cukup ya untuk menghafal kayak gitu. Jadi yang kita ingat tuh yang penting-pentingnya. Contoh gerakan lempeng. Lempeng itu apa? Gerakannya apa saja? Dan gerakannya, misal gerakan yang ini seperti apa, yang ini seperti apa. Terus gerakan lempeng ini tuh bisa menyebabkan apa? Nah, itu tuh yang Safik hafal ya gitu. Oke? Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat videonya mana ya. Harus tunjukkan videonya. Yang ini. Nah, ini. Halo, kedengaran nggak nih? Nggak ada Halo, suaranya nggak? ada kedengaran sekarang? Nggak, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya? Di mana ada suaranya ya ini? Oh, ini kalau Kak Ari putar gini nggak ada suaranya. Gimana? Nggak ada suaranya. Nggak ada. Oke. Berarti Kak Ari yang narasikan saja ya. Ya, Kak Ari yang narasikan. Hmm. Wah, sabar ya. Ini sabar, sabar. Sabar, kita. Oh, bagikan audio. Oh, ya. Oke. Coba sekarang semoga sudah jadi. Itu ketebalannya Sekarang kedengaran 40 nggak? meter. Sehingga sungai Iya Citarum kedengeran, asalnya kedengeran. tuh ke utara, Oke. ke arah Ari. Padalarang, langsung masuk yang Cimeta sekarang. Garis besar yang jadi kalau kita lihat dari ketinggian dasar cekungan Bandung. Sabar, sabar ya. Kayaknya harus buka di coba Kak Ari. Kak Ari buka di mana sampai ya? Sabar ya. Nggak ada. Oke lah, nggak ada nih. Balik ke sini aja lah. Buka di pemutar video. Oke. Sekarang
asalnya tuh bermula dari sini. Ini adalah kaldera Gunung Sunda. Salah satu penandanya adalah Situ Kedengaran nggak? Lembang. Kedengaran? Halo? Situ Lembang itu adalah danau kaldera Halo? Kedengeran, Kedengaran kedengeran, nggak? Oke. kedengeran. yang kemudian dibendung zaman Nah, jadi kolonial bayangkan, jadi untuk keberlanjutan. tiga bagian ini, nah ini adalah kawah dari Gunung Sunda ya, Gunung Sunda. Jadi kalau Safik pernah berkunjung ke Bandung mungkin tahu tentang Gunung Tangkuban, Gunung Burangrang, kedua gunung ini saya sudah pergi. Kalau jadi ini ya. Jadi di sini ada kawah Gunung Sunda, kawah Gunung Sunda. Langsungan airnya tetap ada. Ini asalnya Gunung Sunda yang meletus dahsyat, lalu materialnya ke sini, ke arah Padalarang yang sangat tebal. Singkapannya di daerah jaraknya sekitar 10 km dari pusat letusan itu ketebalannya 40 meter. Sehingga sungai Citarum asalnya tuh ke utara, ke arah Padalarang, langsung masuk yang Cimetak sekarang. Pada awalnya begitu. Lalu terjadi letusan Gunung Sunda 105.000 tahun yang lalu, langsung membendung ini. Citarum segmen ini terbendung. Karena terbendung maka Jadi tadi dia bilang, si bapak ini, profesor ini bilang apa? Jadi si sungainya kan arahnya ke kiri sini ya, ke kiri. Nah karena si Gunung Sunda ini meletus, maka dia menutup nih aliran sungai Citarum tadi. Sehingga setelah dia menutup, maka aliran sungai yang bagian atas ini kemudian masuk ke dalam daerah Bandung. Jadi daerah Bandung dulu sebelum terjadinya letusan Gunung Sunda, Bandung itu seperti kayak kuali ya, cekungnya. Nah, karena tadi letusan Gunung Sunda dia menutup salah satu bagian sungai ini, maka aliran sungai dari bagian sini, bagian yang saya tandai ini ya. Nah, aliran sungai bagian sini langsung masuk ke dalam. Akhirnya membuat Bandung yang sekarang kita tahu itu sekarang tuh dulunya karena setelah letusan tadi Bandung tuh menjadi danau raksasa, danau raksasa. Gila, danau. Ini danaunya sangat panjang, Jadi danau itu yang mana? Danau itu yang luas. ditandai di peta ini. Dari Raja Mandala. Danau ini yang warna biru sendiri. Nah, bagian biru. Sampai Cicalengka. Dari perempatan jalan Dago Merdeka Riau sampai Ciparai, agak ke selatan sedikit, Majalaya, Banjaran, Soreang, Padalarang, semuanya tergenang danau. Nah, sekeliling 125 meter DPL itulah Danau Bandung Purba yang terbentuk 105.000 tahun yang lalu. Jadi sangat lama karena bobolnya itu 16.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan hampir 90.000 tahun ini tergenang sehingga lumpur. Jadi hampir 90.000 tergenang, 90.000 tahun tergenang. Nah, setelah tadi yang dia tunjukkan ini ya. Nah, bagian bobolnya di sini ya, bagian bobol. Sehingga bobolnya itu yang membuat air di dalam cekungan itu bisa berkurang sehingga jadilah kota Bandung. 90.000 tahun ini tergenang sehingga lumpur mengendap di sini. Seluruh lumpur letusan gunung api yang terbawa oleh anak-anak sungai, oleh sungai masuk ke sini lalu digoyang oleh air, maka rata. Jadi kalau kita lihat dari ketinggian, dasar cekungan Bandung itu datar. Karena dulunya endapan lumpur di air selama 90.000 tahun. 90.000 tahun itu 105.000 tahun kejadian letusan Gunung Sunda, 16.000 tahun yang lalu itu bobol Danau Bandung Purba. Mulai bobol, tentu tidak seketika kering ya, evolutif, lama sekali. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi yang video satunya. Jadi kalau kita lihat dari ketinggian, dasar cekungan Bandung itu datar. Karena dulunya lumpur. Ya, kita lihat video yang satunya yang bercerita tentang yang ini ya. Garis sesar yang sudah dipetakan secara rinci baru satu, sesar Lembang. Ya dari sekian banyak. Ya mungkin ada 20 gitu. Jadi sesar Lembang. Di sekeliling cekungan Bandung itu kan bukan hanya sesar Lembang, tapi banyak sesar. Di utaranya ada, di selatannya ada, yang diagonal di sini ada. Bila ini terjadi gempa di salah satu sesar ini, sesarnya agak besar, pasti berpengaruh ke sini. Ini kan endapan lumpur, masih jenuh air, goyangannya akan jauh lebih besar ketimbang di sini. Dalam kekuatan gempa yang sama, di endapan lumpur goyangannya akan jauh lebih besar karena belum solid, masih lumpur ya, lumpur yang kenapa jenuh di air. Kenapa di sini makin parah? Jadi bayangkan tadi, jadi Bandung itu kan tadi bekas danau raksasa. Kemudian sekarang karena danau airnya sudah hilang,
Maka tanahnya di Bandung itu kan sebenarnya di bawahnya itu kan endapan lumpur ya. Gitu. Nah, kemudian Bandung ini kan dikelilingi oleh apa? Sesar, banyak sesar. Nah, kalau salah satu sesar bergerak, maka akan mempengaruhi yang lain kan. Nah, terjadilah gempa. Nah, masalahnya kalau gempa itu terjadi di tanah yang apa namanya lembek gitu, maka gempa itu akan mengalami yang namanya magnifikasi atau perbesaran gempa. Jadi gempa misalnya yang normalnya tadinya hanya 6 skala Richter karena lapisan tanah di Bandung itu berbeda, dia adalah endapan lumpur, maka di bagian situ akan terjadi magnifikasi bisa sampai 8 skala Richter. Bayangkan di tempat itu adalah yang ini, Salih bisa lihat ini penuh dengan gedung-gedung ini. Jadi bayangkan kalau itu terjadi, maka bisa chaosnya parah sekali. Apalagi Bandung sekarang termasuk kota yang macet sekali ya. Jadi gitu ya kira-kira. Nah, jadi kita belajar tujuannya supaya kita tahu tentang ini ya, tahu tentang ini. Bahwa kita berada di tempat yang berbahaya ya. Jadi harus selalu waspada gitu. Sekarang udah padat penduduk ini. Semuanya sedaerah itu. Iya, Semuanya. hampir semuanya. Kota Bandung, Cimahi Selatan ya, Kabupaten Bandung. Ini kan daerah-daerah industri, perumahan, udah sangat padat. Di sini udah kampus semua. Ada Unpad, Ikopin, TB, IPDN. Iya. Berapa puluh ribu mahasiswa di sini. Pertama, kan harus ditentukan dulu secara pasti garis sesarnya. Garis sesar yang sudah dipetakan secara rinci baru satu, sesar Lembang. Ya dari sekian banyak. Ya mungkin ada 20 gitu lebih. Sekarang aja di sesar Lembang, kalau udah ada rumahnya, kita nggak bisa mindahin begitu saja. Itu demi kemanusiaan harusnya digeser. Jadi jangan sampai memotong, itu prinsipnya gitu. Jadi kalau ini garis, jangan ada bangunan sekolah yang begini. Harusnya semua begini. Di kiri kanannya. Pentingnya mitigasi itu di sini. Bagaimana harus membangun, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak sebelum, ketika, sesudah gempa bumi terjadi. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya. Nah, berikutnya setelah kita selesai dengan litosfer ya, kita masuk ke batuan ya. Nah, jadi batuan itu ada beberapa jenis ya, rocks batuan ya. Nah, jadi ingenious itu seringkali disebut juga sebagai batuan beku ya. Ini batuan beku artinya. Batuan beku. Nah, kemudian kalau sedimentary rocks itu artinya batuan sedimen ya. Batuan sedimen. Terus yang terakhir metamorphic rocks artinya itu batuan-batuan metamorf. Jadi batuan yang di bumi ini ya, jadi klasifikasinya ada 3 ini, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan apa? Yang terakhir adalah batuan metamorf ya, batuan metamorf. Oke. Selanjutnya, nah, apakah ini jadi batuan beku itu apa saja kita bisa lihat ya. Jadi batuan beku ada batuan granit, skoria, batuan pumice, batuan obsidian. Terus apa namanya batuan sedimen, ada sandstone ya, batuan sandstone, batuan pasir ya, limestone, shale, konglomerat, gypsum. Kemudian batuan metamorf ya, itu kita bisa alam, batuan marble, batuan slate, batuan gneiss, batuan quartzite ya. Nah, apakah ini kita perlu hafal? Nggak harus ya. Kita nggak perlu hafal. Intinya kita tahu aja batuan beku, ada batuan sedimen dan batuan metamorf. Nah, yang harus kita mengerti itu yang ini, rock cycle-nya. Yang ini yang penting ya, Sawi. Rock cycle-nya ini yang penting. Bagaimana batuan beku bisa terbentuk, bagaimana batuan metamorf bisa terbentuk, bagaimana batuan sedimen bisa terbentuk. Nah, itu yang penting. Nah, proses semuanya itu berasal dari sini, magma. Cairan di dalam bumi, magma. Jadi magma ini yang penyebab pertamanya. Jadi magma kan tadi bisa naik ke atas ya. Sehingga dia kalau naik ke atas, dia akan menjadi yang kita sebut apa? Lava.
Nah, si lava ini kan dia bisa kalau dia keluar, nah di luar kan suhunya lebih rendah. Maksudnya keluar itu adalah yang ini ya. Maksudnya keluar itu yang ini ya. Nah, tadi. Nah, misalkan si magma keluar dari sini. Nah, dia keluar, dia mendingin ya. Maka kalau dia mendingin, atau bisa juga dia keluar lewat letusan gunung berapi si magma. Ya kan? Nah, kalau dia keluar, maka dia akan mengalami ini, cooling and recrystallization. Nah, kan Syafiq tahu, namanya apa namanya fase dari cair ke padat itu kan kita sebut dengan apa? Membeku kan, membeku. Kalau dari gas ke padat kita sebut dengan mengkristal. Nah, Iya. oke. Oke. Iya. Jadi dia bisa mengalami pendinginan karena cair ke padat dan juga mengalami recrystallization atau dari gas ke padat ya. Nah, magma berubah menjadi batuan apa? Jadi menjadi batuan beku ya, batuan beku. Ya. Jadi nah, tapi nanti batuan beku juga bisa mengalami melting. Melting itu apa? Melting itu artinya apa? Pelelehan ya. Pelelehan Iya. berarti dia menjadi apa? Magma. Kok bisa Kak batuan beku mengalami melting? Ya bisa dong. Misalnya kan contohnya di sini. Nah, ini kan di sini. Ketika kerak benua, sorry, ini kan kerak benua ya, yang ini kerak benua. Nah, ini kerak samudra. Kerak samudra nih. Nah, di sini kan batuan nih. Di sini kan batuan di sini. Cuman karena si mantel samudra terus gerak ke sini, ya, dan si mantel samudra gerak ke sini, si mantel benua gerak ke sini. Nah, di sini kan ada gesekan nih. Nah, gesekan di sini bisa melelehkan batuan. Ya. Yang salah, gesekan ini bisa membuat batuan meleleh dan kembali menjadi magma, ya, magma, gitu ya. Nah, jadi kemudian, nah batuan beku itu juga bisa mengalami apa? Watering and erosion, pelapukan dan erosi. Nah, kalau dia mengalami pelapukan dan erosi, apa yang terjadi? Dia akan berubah uh, menjadi fase seperti ini ya. Jadi dia mengalami, jadi dari fasenya batuan beku mengalami pelapukan jadinya kayak gini. Nah, kemudian material batuan beku yang tadi telah mengalami erosi dan pelapukan dan menjadi bentuknya seperti ini, kemudian bisa mengalami apa? Sedimentasi. Akhirnya terbentuklah sedimentary rock, batuan sedimen. Tetapi jangan salah, batuan sedimen pun bisa mengalami watering and erosion lagi sehingga kembali membentuk kondisi seperti ini. Nah, kemudian batuan sedimen karena masalah tekanan dan pressure yang tinggi bisa berubah menjadi batuan metamorf. Ya. Jadi gitu ya. Jadi batuan metamorf itu apa? Bisa Khalif pahami bahwa batuan metamorf itu adalah batuan yang berasal dari perubahan batuan beku dan batuan sedimen karena temperatur dan pressure yang berubah. Jadi ketika Safik bisa lihat, ini kita punya batuan beku nih, karena proses yang ada dalam bumi yaitu temperatur dan tekanan tinggi, maka bisa membuat batuan beku berubah menjadi batuan metamorf. Sama juga batuan sedimen, karena di dalam bumi ya, karena tekanan dan temperatur yang tinggi maka bisa membuat batuan sedimen ini berubah menjadi batuan metamorf. Nah, kemudian batuan metamorf dia juga bisa mengalami melting. Melting kembali lagi apa? Pelelehan ya. Karena apa? Karena tadi lempeng benua ketemu dengan lempeng samudra ketemu lempeng benua, gesekan di sana bisa terjadi pelelehan. Nah, kemudian batuan sedimen pun juga langsung bisa mengalami pelelehan. Nah, jadi proses yang harus Syafiq mengerti itu yang ini. Bagaimana batuan terbentuk. Nah, ini yang Syafiq hafal lebih baik daripada yang ini. Ya. Ini proses terbentuknya batuan. Nah, itu harus dimengerti ya. Nah, berikutnya kita bicara tentang cuaca ya, cuaca. Oke, kita bicara tentang cuaca. Nah, cuaca ya. Nah, cuaca dan iklim ya, dikaitkan. Nah, cuaca dan iklim. Nah, cuaca itu apa? Jadi cuaca itu adalah apa? Adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ilmu yang mempelajari cuaca namanya meteorologi. Ya. Kalau iklim itu adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lama dan mencakup wilayah yang lebih luas. Nah, ilmu yang mempelajari iklim namanya klimatologi. Nah, jadi Safik bisa mengerti begini. Yang membedakan cuaca dan iklim itu ada dua faktor pembedanya. Yang pertama adalah cakupan wilayah, yang kedua adalah
waktunya, durasinya ya. Jadi kalau Kak Ari bisa tulis di sini, yang membedakan, jadi misalnya saya tulis saja di sini. Jadi faktor pembeda cuaca dan iklim. Ya. Oke, faktor pembedanya apa? Ya, yang pertama adalah kita lihat dari durasi. Ya. Nah, kalau cuaca durasinya relatif singkat. Kalau iklim durasinya lebih lama ya, lebih lama. Di sana tertulis bisa sekitar 30 tahun. Oke. Ya. Nah, kemudian berikutnya faktor pembeda kedua adalah berkaitan dengan cakupan wilayah. Nah, kalau cuaca cakupan wilayahnya adalah di daerah yang sempit ya, relatif sempit. Kalau iklim lebih wilayah yang luas. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi cuaca tuh bisa jadi jadi cuaca di jangankan suatu kabupaten, suatu desa dengan desa sekitarnya, atau suatu kecamatan dan kecamatan sekitarnya bisa saja berbeda cuacanya. Bisa saja berbeda. Makanya Sofik mungkin pernah ketemu di kondisi di mana ada di satu kota yang sama, tapi ada tempat yang hujan, tapi di sebelahnya nggak hujan. Ya, itu namanya cuaca. Tapi kalau iklim tuh meliputi cakupan yang lebih luas. Jadi dilihat lebih lama. Ya. Tetapi masalahnya itu sekarang yang dihadapi dunia itu adalah makin kesini kan iklim makin berubah. Di mana kita tidak bisa lagi menentukan waktu hujan dan waktu kemarau ya. Ya, kita bisa lihat terjadinya perubahan iklim. Kalau dulu kan orang bilang dunia mengalami global warming karena peningkatan efek rumah kaca, peningkatan gas-gas rumah kaca ya. Gas-gas rumah kaca. Nah, oh ya, saya paham nggak gas rumah kaca itu maksudnya apa? Gimana Kak? Gas rumah kaca, paham nggak gas rumah kaca? Gas rumah kaca? Gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Sabit paham nggak? Efek rumah kaca itu maksudnya Iya gimana? paham. Iya Nah, paham. apa yang Sabit paham tentang efek rumah kaca? Coba. Efek rumah Efek kaca rumah itu kacanya, tahu gasnya. ya, coba Sabit jelaskan tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu maksudnya gimana? Eh eh Mana ya jelasnya ya? Hmm, Gimana? Efek rumah kaca itu gimana jelasnya ya? Gimana? Kayak kayak proses kayak proses itu Proses apa? proses an- proses menangkap panas matahari gitu di Oke. atmosfer biar suhunya tetap hangat, lebih Oke. gara-gara kayak aktivitas manusia yang kayak yang merugikan gitu, kayak misalnya eh pab pabrik gitu yang gasnya nggak mengandung kayak CO2, metana gitu, bikin lebih panas. Hmm. Ya. Nah, jadi betul. Jadi efek rumah kaca itu kan, jadi awalnya gas rumah kaca kan baik ya. Artinya buat supaya bumi kita tetap hangat. Tetapi
makin ke sini terjadi peningkatan dari gas rumah kaca tadi. Jadi akhirnya membuat apa? Panas itu kembali, panas yang dari matahari terpantul ke bumi, naik ke atas terpantul lagi ke bumi. Nah, pantulan itu makin banyak ke bawah. Nah, buat bumi makin apa? Makin panas gitu ya. Makin panas. Nah, kalau bumi makin panas kan bisa terjadi apa? Terjadi perubahan iklim. Kok bisa terjadi perubahan iklim? Ya jelas. Kan Syafiq tahu perubahan salah satu yang membentuk badai bisa jadi kan awan kan. Awan tuh bisa bergerak, awan angin ya. Mereka bisa bergerak karena apa? Karena ada tekanan udara misalnya. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya kan? Nah, kalau misalkan terjadi apa namanya perubahan panas di satu titik ya, itu bisa merubah iklim di tempat lain. Ada namanya efek efek apa namanya itu butterfly effect. Butterfly effect. Jadi cuaca itu seperti itu. Ada butterfly effect-nya. Jadi satu perubahan kecil saja itu bisa mempengaruhi ekstrim. Gitu. Gitu ya. Nah, terus unsur-unsur yang membentuk cuaca dan iklim itu apa? Mulai dari yang pertama penyinaran matahari. Penyinaran matahari. Jadi kita bisa lihat bahwa matahari kita ya memancarkan energi dalam bentuk radiasi ya, seluruh permukaan bumi. Nah, tapi yang harus saya paham di sini bahwa tidak semua tidak 100% daripada energi matahari sampai ke permukaan bumi, tetapi hanya 47%. Jadi hanya 47% daripada radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi, yang sampai ke kita. Dan mempengaruhi temperatur atau suhu di wilayah tertentu. Ini hanya 47%. Terus kalau begitu yang lain kemana? Yang 53%-nya kemana? Nah, yang lainnya itu dipantulkan ya, oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, ya, uap air dan awan. Ya. Jadi kita bisa lihat berarti konsentrasi daripada debu, uap air dan awan di tempat yang berbeda itu bisa menghasilkan apa namanya penyinaran matahari yang berbeda juga. Berarti akan mempengaruhi apa? Suhu di tempat masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau pengaruh suhu lagi nanti itu bisa pengaruh apa? Pengaruh ke iklim ya, pengaruh ke cuaca gitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah suhu udara. Ya, suhu udara. Unsur berikutnya adalah suhu udara. Nah, jadi suhu udara yang berkaitan dengan panas dingin di suatu tempat ya, itu mempengaruhi iklim dan cuacanya ya. Nah, jadi tempat yang panas dan tempat yang dingin ya, ya pasti iklim dan cuacanya pasti berbeda. Ya. Nah, kemudian pemanasan udara sendiri itu nanti ada bisa melalui dua proses. Ada namanya proses langsung ya, proses langsung itu melalui proses absorpsi, ada proses refleksi, pemantulan dan proses difusi. Kalau pemanasan yang tidak langsung melalui proses-proses seperti konduksi, konveksi dan konveksi. Nah, di bumi kita tuh ada dua tempat yang paling dingin sekali dan paling panas sekali. Nah, tempat yang paling panas sekali itu adalah namanya Death Valley ya, Death Valley. Death Valley itu ada di Amerika, di daerah California. Nah, suhu di sana itu bisa sampai ke 57 derajat Celcius. Death Valley, lembah kematian maksudnya. Nah, kalau apa namanya tempat yang paling dingin di bumi itu ada di Rusia. Namanya di kota Omiakon. Suhu di sana bisa sampai min 71 derajat Celcius. Itu sangat dingin. Nah, unsur yang ketiga adalah tekanan udara. Nah, jadi tekanan udara itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berat atau massa berat udara di suatu wilayah. Nah, jadi nanti tekanan udara mempengaruhi apa? Mempengaruhi pergerakan udara kan, Mas. Udara bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara itu berarti berkaitan dengan kandungan air ya, kandungan uap air di udara. Jadi kalau misalkan orang tanya kelembapan udara itu apa?
Jadi kelembapan udara itu berkaitan dengan kandungan uap air di udara. Nah, uap air ini datang dari mana? Uap air itu datang dari proses penguapan yang kita sebut dengan evaporasi dan proses transpirasi. Proses transpirasi itu apa? Proses penguapan dari tumbuhan. Nah, kemudian tadi, karena lupa ya. Kalau tadi suhu kan kita ukur pakai alat yang namanya termometer. Kalau tekanan udara kita ukur menggunakan alat yang namanya barometer ya. Nah, kalau kelembapan udara kita ukur menggunakan alat yang namanya hygrometer, ya, hygrometer. Oke. Nah, kemudian nanti kelembapan udara ini ada dua, ada kelembapan mutlak dan kelembapan relatif ya. Oke. Selanjutnya angin, unsur berikutnya adalah angin. Jadi angin kan bergerak dari mana? Dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara rendah. Nah, nanti tekanan udaranya rendah itu berkaitan lagi dengan apa? Dengan suhu. Biasanya yang di suhu rendah pasti di situ tekanan udaranya tinggi. Oh bisa di tempat yang suhunya rendah tekanan udaranya tinggi. Tadi Kak Arif pernah bilang kalau suhu kan di fluida, kalau suhu suatu fluida makin besar, maka jarak antar partikel fluida itu makin jauh, maka akan mempengaruhi massa jenisnya. Massa jenisnya turun. Sehingga di sana akan membuat dia makin ringan. Berarti kalau kita kaitkan dengan tekanan, fluida atau di sini angin yang memiliki suhu lebih rendah atau suhu lebih tinggi, itu akan memiliki massa jenis yang lebih rendah sehingga tekanannya lebih kecil. Sementara fluida yang memiliki suhu yang lebih rendah akan memiliki apa? Akan memiliki massa jenis yang lebih tinggi sehingga tekanannya lebih tinggi. Jadi angin itu bergerak dari tempat yang tekanannya tinggi, suhu udara yang sana rendah, ke tempat yang tekanan udaranya rendah atau di sana suhunya tinggi, suhu udaranya. Nah, kemudian kalau kecepatan angin kita ukur menggunakan alat apa? Namanya anemometer. Tadi ulang ya. Jadi kalau tadi suhu kan termometer, kalau tekanan barometer, kelembapan udara tadi hygrometer, sekarang kecepatan angin ada namanya anemometer. Nah, kemudian nanti angin itu ada beberapa macam lagi. Ada namanya angin tetap ya. Ada angin periodik musiman, ada angin periodik harian. Nah, kalau angin tetap kita kenal dengan namanya angin pasat dan angin anti pasat. Terus ada angin barat, angin timur ya. Kemudian angin periodik harian ya, ada banyak. Ada angin darat, angin laut. Ya. Kemudian angin lembah, angin gunung, angin terjun, angin lokal. Kalau angin darat, angin laut ya, kalau kita lihat angin darat, angin laut. Kalau menurut Syafiq, angin darat itu terjadi di siang hari atau di malam hari? Angin darat siang. Ya, angin darat itu siang ya. Dia bertiup dari mana ke mana? Darat ke laut atau laut ke darat? Laut ke darat. Bagus, laut ke darat ya. Nah, itu yang membantu nelayan kembali. Sementara angin laut Iya. terjadi di malam hari. Dia tiup dari darat ke laut. Gitu ya. Nah, selanjutnya berikutnya adalah kita lihat ya bahwa ya, jadi kalau ada angin timur dan angin barat yang tadi ada juga yang berkaitan dengan apa namanya angin tetap, ada angin timur, angin barat. Nah, kalau angin timur itu menyebabkan musim kemarau ya di Indonesia. Terjadinya April sampai Oktober. Tapi itu dulu kalau kayak gitu. Sekarang tidak ada pola seperti itu karena ada perubahan iklim. Ya, ada perubahan iklim. Nah, angin timur yang menyebabkan kemarau ini dia bertiup dari mana? Dari Australia. Jadi dari Australia, angin bertiup ke Asia. Itu disebut angin timur dan menyebabkan kemarau. Sedangkan angin barat ya, tiupnya dari Asia ke Australia. Terjadinya di Oktober sampai Februari dan ini menyebabkan terjadinya musim hujan ya. Nah, tapi jangan salah, kalau ini juga tidak lagi terjadi seperti ini. Bahwa tidak tidak ada lagi bahwa Oktober sampai Februari hujan, April sampai Oktober kemarau. Enggak. Sekarang bisa terjadi hujan sepanjang tahun. Karena apa?
karena terjadi perubahan iklim. Bahkan ada yang lebih ekstrim, sepanjang setahun nggak ada hujan-hujan juga. Ya, jadi gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah tadi angin ya, berikutnya awan. Awan ya, awan. Nah, awan ini juga menjadi unsur dari cuaca dan iklim ya. Nah, jadi awan itu apa? Awan itu adalah kumpulan dari partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Jadi kalau kita lihat awan itu sebenarnya kita lihat partikel-partikel air yang ada di atmosfer. Nah, nanti bentuk-bentuk awan tuh banyak ya. Ada namanya awan cirrus ya, ada awan cirromulus, awan cirrostratus, awan aristratus, awan. Nah, ini kayak harus pertunjukan. Harus tunjukkan. Kalau enggak nanti ada. Coba ya. Coba kita lihat di sini. Ada tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ada awan cirrus ya. Jadi awan cirrus. Jadi ada awan cirrus ya seperti ini. Jadi kayak kapas. Kemudian ada awan cirromulus yang ini. Kemudian ada awan cirrostratus, awan altostratus, awan altocumulus, awan cumulonimbus. Nah, ini awan yang bisa buat badai nih, cumulonimbus. Awan stratocumulus, stratus, cumulus, dan nimbostratus. Nah, awan yang sering dihindari oleh pesawat yang ini, cumulonimbus, kan dia tebal ya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kabut. Nah, ya, jadi kabut juga menjadi apa namanya salah satu unsur yang mempengaruhi cuaca dan iklimnya. Nah, kalau kabut itu apa? Kabut itu adalah awan yang rendah, awan yang rendah ya. Jadi awan yang rendah itu bisa membentuk kabut ya. Bentuknya biasanya di pagi hari. Kalau sudah kena matahari maka kabutnya hilang. Dan yang terakhir curah hujan. Curah hujan ya. Curah hujan. Oke. Nah, jadi, jadi kalau misalnya tempat yang curah hujannya tinggi pasti menghasilkan cuaca yang berbeda. Menghasilkan apa namanya iklim juga yang berbeda dengan tempat yang lain. Oke. Oke. Ya, Pak kira materinya sampai sini ya. Jadi kita kalau kita lihat tadi kita belajar dari uh, lapisan bumi ya, yaitu yang ini. Nah, ingat lapisannya ada 4 ya. Ada mulai kalau yang paling luar keras, karat, dan yang paling dalam adalah inner core, lapisan inti dalam. Kemudian kalau kita lihat dari sifat fisik ya, kalau kita lihat dari sifat fisik, ini Kari ulangi lagi. Kalau kita lihat dari sifat fisik ada yang paling luar adalah litosfer, yaitu lapisan batuan, lapisan yang padat dan kaku. Nah, lapisan litosfer itu ingat, dia ada terbentuk dari lapisan mantel atas dan lapisan kerak bumi ya. Kemudian lapisan astenosfer. Astenosfer ya itu terbentuk dia di bawah litosfer ya. Nah, dia bersifat plastis. Ini bukan plastik ya, plastis. Plastis ya. Ini maksudnya plastis. Ini S ya. Plastis. Plastis itu berarti dia sifatnya kaku juga ya. Dia bukan elastis, plastik berarti kaku juga. Tapi dia
tempat di astenosfer itu dia lebih cair ya, semi cair. Ya. Dia tidak seperti litosfer yang kaku, yang padat, ya semi cair. Makanya sifatnya plastis di sini ya. Nah, kenapa astenosfer itu dia bisa bisa semi cair karena suhunya tinggi ya, suhunya tinggi, lebih tinggi di bagian litosfer. Sehingga kalau di litosfer tetap padat, ya walaupun kaku tapi tetap padat. Ya, kalau di astenosfer dia kaku tapi karena suhu yang tinggi makanya apa namanya kondisinya jadi semi cair. Ya. Nah di bagian astenosfer ini ya gerakan dalam astenosfer itu bisa mendorong lempeng-lempeng ke litosfer. Kemudian setelah astenosfer ada mesosfer. Nah, kalau mesosfer itu apa? Jadi mesosfer itu dia terbentuk di bawah astenosfer dan di atas inti luar ya, di atas inti luar. Ya, jadi gitu. Kemudian setelah itu ada inti luar ya. Setelah mesosfer ada inti luar, ada inti dalam. Inti luarnya berbentuk cairan, inti dalamnya berbentuk padat kaku ya. Nah, kemudian tadi ini arus konveksi. Nah, kemudian ini adalah lempeng tektonik ya. Ini batuan dan kemudian cuaca dan itu. Oke. Coba kita lihat soalnya ya. Coba kita lihat soalnya. Nah, coba lihat kamarnya. Coba Pak Ari lihat. Hmm, latihan soalnya yang mana ya? Hmm, sabar ya, ini cari lagi soal latihannya. Oke, ini soalnya ini. Oh ya, jadi bisa kayak gini ya. Pak, soalnya kayak gini. Apalagi Pak Ari baru kirim soalnya nih. So, ini ya, ini atau mungkin mana lagi ya? Oh yang ini. Ini kemudian yang ini ya, ya. Dia Pak Ari baru dapat soalnya. Loading. Oke, ya, misalkan
soalnya yang ini ya. Ah, ah, lama. Misalkan misalnya yang ya, kan ini ya. Misalnya yang ini, pesawat. Oke. Nah, misalnya ini ya. Ya, jadi batuan beku berasal dari pembekuan dan pendinginan magma. Sorry, batuan yang berasal dari hasil pembekuan dan pendinginan magma disebut sebagai apa? Ya, kira-kira ini jawabannya apa? Ya, batuan beku. Ya, batuan beku pasti ya. Ya, jadi jelas sekali. Jadi ini pasti batuan beku jelasnya. Ini batuan. Kemudian berikutnya misalnya yang ini. Nah, oke. Berikutnya, misalkan soal seperti ini ya. Oke. Batuan yang terbentuk dari apa namanya? Batuan yang terbentuk batuan sedimen organik ya. Batuan sedimen organik. Menurut sekali, kira-kira batuan apa nih kalau kita lihat batuan sedimen organik? Sedimen organik. Semen organik. Kan ada batuan beku, ya. Kemudian kalau di sini tadi apa? Batuan sabak, batu gamping, batu pasir, batu lempu, batu tuff. Nah, jadi eh, batuan sedimen organik berarti hasil dari batuan sedimen pastikan batuan sedimen. Ya kan? Oh, Ada iya. sandstone, limestone, shale, konglomerat, gypsum. Jadi yang termasuk dalam batuan apa namanya batuan sedimen organik ya, itu sebenarnya adalah Gamping. batuan apa Gamping. batuan limestone ya limestone batuan limestone itu yang batu gamping. Ini Iya, nama gamping. lainnya adalah limestone. Kalau ini kalau batu sabak ya dalam bahasa Inggris apa tuh? Apa, Kak? Batu batu sabak, batu sabak ya, ya batu sabak ya. Nah, batu Apa sabak ini betul? adalah dalam bahasa Inggris adalah batu slate ini, batu sabak ya. Jadi ini adalah slate ya, slate. Kalau ini kan pasti sandstone, sandstone. Kalau batu tuff, kalau batu kalau batu tuff, kira-kira kalau batu tuff, ya, kalau batu tuff itu sebenarnya batu yang berasal dari hasil apa namanya, dari apa namanya itu, dari aktivitas vulkanik ya. Jadi batu tuff itu dia dari hasil aktivitas vulkanik ya, dari dalam magma, dari dalam kawah. Kalau batu lempung dalam bahasa Inggrisnya apa? Lempung.
Batu lempung apa ya? Batu lempung. Kita lihat ya, batu lempung dalam bahasa Inggris adalah claystone ya, claystone. Claystone. Oh, yang ini adalah claystone. Nah, dia dari mana? Dari tanah liat ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia nggak ada nih claystone. Kira-kira claystone masuk dalam batuan apa? Beku, sedimen atau metamorf? Menurut Claystone ya, Sam, gimana? claystone. Nggak, maksud pertanyaan ke Ari itu batuan claystone kan di sini nggak ada nih. Nah, kira-kira Ya, kan tapi kan claystone kan kita itu batuan lempung, batuan dari tanah liat. Nah, kira-kira dia ya. dari hasil apa? Kira-kira batuan beku kah, sedimen atau metamorf? Kayaknya dia sedimen deh. Ya, betul ya. Jadi dari hasil sedimentasi. Jadi batuan beku, batuan ini dari hasil masuk dalam batuan sedimen ya. Oke. Jadi Ari rasa hari ini kita sampai di sini. Jadi kita sampai di sini. Oke. Oke, seperti biasa sebelum selesai kita dokumentasi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih ya, Safi. Ya Kak, terima kasih Jimli.